Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Hingga sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan, memasuki puasa Ramadan di hari ke-22. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Insya Allah kita diberikan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di program 17 menit vaksinasi kolbu bersama saya Nyoman Indra Permana dan bersama Ustadz Rino Zeldeni beserta seluruh manajemen Gratefulness Anchor. Malam hari ini kita akan melakukan kajian untuk doa hari ke-23 yang insya Allah kita akan jalani dan kita tunaikan di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah wa azahta an basairina ghashawat al-ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Allahumma ja'al afdal as-salawat wa azkat tahiyat wa a'mal barakat ala hadha an-nabiy al-karim wa rasul al-azim sayyid al-wal al-muhajjalin wa qa'id al-mujahidin وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج منهجه وجاهد في الله حق جهاده. ما بعد فقد قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-23 di malam hari ini. Tidak rasa hari-hari tarbiyah bagi kita semuanya, hari-hari pelatihan untuk lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla sudah mulai menjelang detik-detik akhir. Sudahkah kemudian segala hal kita betul-betul persiapkan agar kita kembali kepada jiwa yang fitri, kembali kepada kondisi yang fitri sebagaimana kemudian diharapkan bagi kita semuanya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sahabat semuanya, tentu ketika kita sama-sama menikmati jamuan hidangan Allah di bulan Ramadan ini yang luar biasa, dengan mudahnya kita berpuasa, dengan mudahnya kemudian kita bisa salat malam, tarawih, dan sebagainya. Banyak kebaikan yang kemudian dengan mudah bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita kemudian berpikir nanti ke depannya, apa yang akan kita hadapi setelah bulan Ramadan ini. Apakah kemudian ketika kita bandingkan antara apa yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan, sudahkah kemudian terjadi peningkatan atau justru stuck bahkan mundur dibandingkan sebelumnya? Jangan bandingkan dengan Ramadan, tentu jauh. Karena Ramadan itu adalah bulan di mana kita melakukan diklat, istilahnya, pendidikan dan latihan.
Jadi pembandingnya antara sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan itu sendiri. Nah, ketika kemudian tidak ada tools seperti Ramadan lagi setelah bulan Ramadan nanti, dan kemudian kita menyadari bahwa karakter dari keimanan itu al-yazid, yazid wa yanqus, al-iman yazid wa yanqus, naik dan turun atau fluktuatif, maka tentu kita memerlukan beberapa tools yang kemudian bisa menjaga agar keimanan kita itu tetap stabil bahkan terus naik. Jangan sampai kemudian mengalami kefuturan atau kemunduran. Minimal jangan sampai mengalami yang namanya stuck itu keimanan kita. Nah, apa toolsnya? Syekh Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitab beliau Tarbiyah Ruhiyah memberikan tips 5M. Ya. Kalau pandemi kan ada 3M ya. Nah, Abdullah Nasih Ulwan memberikan tips 5M. M yang pertama adalah mu'ahadah. Mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita tidak menyadari, tapi Allah memberitahukan kepada kita semua di surat Al-A'raf ayat 172 bahwa ada perjanjian antara kita semua dengan Allah Azza wa Jalla sebelum kita lahir ke muka bumi. Apa perjanjiannya? Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian, menjaga kalian, ya, yang memberdayakan kalian semua? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Lalu kita mengatakan, bala syahidna, betul, kami bersaksi bahwa Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemelihara kami, penjaga kami. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjanji agar kita semua hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Lalu ketika kita salat, kita sering juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Atau kita juga punya perjanjian besar, mitsaq, dengan Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadat yang pertama mengarah kepada al-ikhlas, agar kita memurnikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syahadat yang kedua mengarahkan kita semua untuk menjadikan Rasulullah SAW menjadi sosok model bagi kita semua, menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat semuanya, andaikan Rasulullah SAW bertamu ke rumah kita malam hari ini, andaikan Rasulullah SAW bertamu ke rumah kita malam hari ini, dia ketuk pintu rumah kita dengan lembut. Assalamualaikum. Kira-kira ketika kita tahu bahwa yang datang itu adalah Rasulullah SAW, apa yang akan kita lakukan? Apakah mungkin di antara kita akan menyembunyikan foto-foto artis-artis yang mengumbar aurat itu dari dinding rumah kita? Atau kita akan mematikan televisi yang di dalamnya banyak menggambarkan wanita-wanita yang mengumbar auratnya? Atau kita akan menyingkirkan buku-buku yang tidak berfaedah, CD-CD yang membuat kita lalai mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kita ganti dengan buku-buku sirah nabawiyah, buku-buku yang berisi kisah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Atau kita juga akan lengkapi perpustakaan kita dengan Al-Quranul Karim. Apa yang akan kita lakukan ketika nanti Rasulullah SAW berkunjung malam ini ke rumah kita? Jauh sekali, bukan? Jauh sekali dari apa yang sudah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa Rasulullah SAW sebagai teladan kita, tapi kemudian apa yang kita lakukan sehari-hari jauh dari kata keteladanan Nabi SAW.
Lihat saja apa yang kita lakukan terhadap istri kita, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga kita. Sudahkah kemudian kita peduli bahwa ada mungkin tetangga kita yang pada malam hari ini belum bisa makan karena tidak ada uang yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Kita akan ditanya tentang itu. Kita akan ditanya tentang siapa saja yang ada di sekitar kita, di mana kita tidak peduli pada mereka. Kemudian M yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Lanahdiyannahum subulana, berupa jalan-jalan kami. Allah akan permudah bagi orang yang bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan pada mereka petunjuk untuk bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, kita harus dan senantiasa kemudian merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita semua. Yang keempat adalah al-muhasabah. Kita senantiasa melakukan introspeksi, mengevaluasi apa saja kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada hari ini, apa saja kemudian keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan pula. Kalau kemudian kita banyak melakukan kebaikan, maka bersyukurlah. Tapi kemudian apabila sebaliknya yang kita lakukan, banyak sekali keburukan-keburukan yang kita lakukan, maka beristighfarlah. Rasulullah SAW, orang yang maksum, diampunkan oleh Allah dosa yang lalu dan akan datang, masih beristighfar kepada Allah. Berapa kali Rasulullah SAW beristighfar? Kata Nabi SAW, 100 marrah. Aku beristighfar kepada Allah, di satu riwayat 70 marrah, 70 kali. Di riwayat yang lain 100 kali. Ala kulli hal, mau 70 mau 100 kali, Rasulullah SAW beristighfar cukup banyak. Sekarang coba evaluasi seberapa banyak istighfar kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang maksum, diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Sekali lagi, bermuhasabahlah. Dan boleh jadi itulah amalan unggulan kita, sahabat semuanya. Sebagaimana sahabat Nabi yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika dia berdoa, maka kemudian doanya akan didengar oleh penduduk langit. Siapa dia? Orang yang senantiasa melakukan muhasabah menjelang tidurnya. Kalau ada saudaranya yang menyakiti, perasaannya dia maafkan. Kalau dia justru sebaliknya menyakiti saudaranya, dia akan segera pergi ke rumah saudaranya itu, lalu segera memohon maaf sebelum kemudian dia tidur di malam hari itu. Dan yang terakhir, M yang kelima, adalah mu'aqabah. Mu'aqabah ini bermakna kita memberikan punishment, memberikan hukuman kepada diri kita. Banyak contoh dari para ulama, salah satunya ketika ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka mereka akan membakar jari tangannya. Ada lagi seorang ulama yang kemudian sudah menggali kuburnya sendiri, meskipun dia belum wafat. Dia sudah siapkan kuburnya sendiri. Apa yang dia lakukan ketika dia merasa bahwa dirinya lalai dalam ingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam kubur itu di malam hari, dia tutup rapat kuburnya, lalu dia akan bermuhasabah dalam kubur itu sehingga esok pagi baru dia keluar. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak kita melakukan hal demikian? Sekali lagi, manfaatkan 5M. Muahadah, yakin dengan janji kita, penuhi janji kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah di surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang beriman, penuhi janji kalian. Kemudian yang kedua,
kita senantiasa melakukan apapun amal kebaikan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan kepada hidayah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap keadaan kita semua di muka bumi ini. Dan yang keempat, kita senantiasa melakukan introspeksi diri, evaluasi diri atau muhasabah. Serta yang terakhir, yang kelima, kita kemudian mengekop diri kita, menghukum diri kita, mempunish diri kita apabila kita melakukan kesalahan atau dosa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yuk kita semua memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighsilni fihi min adh-dhunub wa tahhirni fihi min al-'uyub. وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala aib dan kejelekan. Tanamkanlah ketakwaan dalam hati kami, ya Allah. Wahai penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu, jika masih perlu lagi, ini perlu diputar ulang ini 5M-nya ini. Saya pastikan untuk mendengarkan kembali. Baik Bapak Ibu, insya Allah yang disampaikan oleh Ustadz Rino bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan menambah keyakinan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan tapping bersama-sama, bolehkah saya diberikan sebuah feedback gitu ya? Apa yang Anda rasakan, apa manfaatnya ketika Anda mengikuti program vaksinasi kolbu ini? Ada Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin berpendapat? Siapa saja silakan. Atau mungkin baru kali ini ada yang bergabung ya? Belum ada? Baik. Ini semuanya menyimak. Masya Allah, hati jadi makin adem dan tambah wawasan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dami. Ada yang baru bergabung di malam hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus Tripastio. Sangat bermanfaat. Nah, boleh spesifik saya tanyakan bagaimana yang Anda rasakan perubahannya ketika teman-teman mengikuti tapping EFT ini? Ada perubahannya? Ada yang izin berpendapat? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan saja teman-teman. Kita akan melakukan tapping EFT atau Emotional Freedom Technique untuk menyelaraskan energi dalam tubuh dan pikiran kita. Insya Allah sel-sel di dalam tubuh kita ikut menjadi terregenerasi gitu ya, menjadi baru dan insya Allah mendapatkan afirmasi positif sehingga tubuh, pikiran, dan kolbu kita juga benar-benar fitri insya Allah ya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sampai di 22 hari ya, yaitu menggunakan tappingan. Saya akan ulang terus caranya, yaitu dengan cara yang pertama Anda menekan di titik di atas dada kiri sini ya, ditekan dan diputar secara perlahan. Ya, dirasakan di situ ya.
biasanya kenikmatannya luar biasa di sana. Nah, kenapa di sini? Ini adalah titik source spot, di sini adalah titik untuk pusat energi gitu ya. Kemudian ada 7 titik yang perlu Anda tapping, yaitu tapping yang pertama adalah di alis di sini, di ujung alis, menggunakan 2 jari. Kemudian titik yang kedua di samping mata, Anda boleh kiri dan kanan ya, boleh dua-duanya gitu atau satu aja boleh. Titik ketiga di bawah mata, titik keempat di bawah hidung, titik kelima di bawah bibir atau di dagu, titik keenam di tulang selangka sini, di tulang leher. Titik ketujuh adalah di samping lengan, di bawah ketiak ya, di samping dada sini kiri dan kanan. Nah, setiap tapping saya akan membimbing Anda semuanya untuk memberikan afirmasi positif. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lakukan. Dan pastikan setelah Anda melakukan tapping ini untuk minum air mineral yang lebih banyak ya, supaya terjadi detoksifikasi energi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditekan di titik di pertama ya, titik source spot namanya ini. Tekan secara perlahan. Anda boleh ikutin kata-kata saya dalam hati atau melafadzkannya secara perlahan. Pastikan Anda menghayati semua apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rizki yang telah Kau limpahkan kepada diriku. Terkadang diriku lalai untuk bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat nafas yang mengalir dalam tubuh dan pikiranku. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, sesaat lagi Ramadan-Mu ini akan berakhir. Izinkan kepada kami semua untuk menikmati malam-malam terakhir di bulan Ramadan tahun ini, untuk semakin mendekatkan hatiku, diriku, pikiranku, tubuhku, menunaikan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Menikmati rasa syukurku ini dengan penuh kebahagiaan. Dan aku bahagia menunaikan semua perintah-perintah-Mu ini, ya Allah. Aku menyadari bahwa kebahagiaanku semakin bertambah ketika aku menikmati, menunaikan perintah-perintah-Mu ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Silakan di tapping titik pertama. Ya Allah, begitu banyak nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Izinkan diriku, izinkan diri kami yang hadir di malam hari ini untuk menikmati malam-malam Ramadan. Ya Allah, berikan kenikmatan malam Lailatul Qadar kepada kami semua, ya Allah. Kami begitu merindukannya. Ya Allah, berikan malam Lailatul Qadar kepada kami semua, ya Allah. Titik kedua,
Ya Allah, izinkan kami semua, izinkan diriku menikmati dengan rasa bersyukur berkelimpahan, menikmati malam-malammu, menikmati malam-malam Ramadan, dan pilihlah diriku untuk menikmati malam Lailatul Qadar, ya Allah. Di bawah mata, ya Allah, terkadang masih saja ada kemalasan menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan kepada diri kami. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, aku meyakini dalam diriku, aku yakinkan hatiku, aku yakinkan pikiranku untuk semakin bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Izinkan diri kami untuk mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan rahmat-Mu, mendapatkan kenikmatan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Di bawah hidung, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur, dan aku semakin bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Di bawah bibir, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku bahagia menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Tulang leher, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sucikanlah kami dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diri kami dari segala aib. Bersihkan diri kami dari segala kejelekan. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku, ya Allah. Tanamkan ketakwaan di dalam hati. Tanamkan ketakwaan di dalam hatiku, ya Allah. Wahai penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Aku semakin bahagia menunaikan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Letakkan tangan Anda. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Mari niatkan di dalam hati dan pikiran agar kita dengan bahagia bisa menunaikan perintah Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah mulai saat ini dan seterusnya, hingga kita berhak dipilih oleh Allah untuk menikmati malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu. Apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Tak terasa kita sudah 22 hari di program vaksinasi kolbu. Pastikan 8 hari lagi kita tetap berada di program vaksinasi kolbu. Dan satu di antara kenikmatan yang telah diberikan Allah adalah kenikmatan silaturahim. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Pranajaya. Terima kasih Mbak Dami, Mbak Neni, terima kasih Ibu Adis, Pak Agus, terima kasih Bu Dewi, Mbak Usna, Ibu Irma, Mas Jovan, Bu Kusmiati, Ibu Mas Tuti, Ibu Mai, terima kasih semuanya Pak Satrio, Mbak Sari, Ibu Tuti, Mas Wika Pratama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, insya Allah bermanfaat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lagi recordingnya ada di YouTube-nya Gratefulness Anchor atau di YouTube saya, Nyoman Indra Permana. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu esok hari. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.